kuota, maka selesai sudah di sini ya, sampai prioritas 1. Tapi nanti ketika masih ada kuota untuk diisi, maka nanti ini dialihkan untuk seleksi penyesuaian, penilaian penyesuaian, yaitu prioritas 2 dan prioritas 3. Di mana prioritas 2 itu adalah THK 2, prioritas 3-nya adalah guru non-ASN ya. Berarti P2 dan P3 itu adalah guru-guru yang pernah mengikuti seleksi di tahun 2001 tapi belum lulus passing grade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Forsa Channel. Channel Bapak dan Ibu guru untuk berdiskusi mencari solusi. Sobat Forsa semua, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang skema penempatan untuk prioritas 1 sesuai dengan juknis, di mana prioritas 1 ini terdiri dari THK 2, kemudian guru non ASN, guru lulusan PPG yang kemarin sudah ikut mendaftar dan lulus tentunya, kemudian guru swasta. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang skema penempatan untuk masing-masing prioritas 1 dengan kategori yang berbeda berkaitan dengan yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai teman-teman semua. Yang pertama saya tampilkan dulu untuk jadwal dari juknis ya. Ini sebenarnya masih sama dengan timeline atau lini masa yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya. Mulai dari tahapan kegiatan pemetaan kebutuhan yang dulu sudah dilakukan bulan April sampai nanti mulai pengumuman lowongan. Ini diperkirakan sama September Oktober. Kemudian pelamaran juga masih di bulan September Oktober. Kemudian seleksi administrasi nanti akan dilakukan di bulan Oktober juga 2022. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi Oktober 2022. Sampai nanti pada akhirnya di sini pengumuman hasil sangga seleksi kompetensi bagi pelamar umum akan dilaksanakan di bulan Desember 2022. Oke. Ini silakan nanti teman-teman dipelajari sendiri, nah, silakan di pause saja, kemudian dibaca saja. Oke. Ini masih sesuai sama persis dengan lini masa yang sudah beredar sejak beberapa hari yang lalu. Oke. Di sini saya akan fokus tentang 4 kategori prioritas 1 tentang skema penempatannya. Yang pertama adalah secara umum dulu ya. Jadi skema penempatan prioritas 1 secara umum, baik itu dari THK 2, kemudian guru non ASN, kemudian lulusan PPG dan guru swasta tentunya. Oke, kita mulai saja. Nah, ini teman-teman semua, yang pertama tentang adanya kuota penetapan kebutuhan dulu. Ya, ini kalau sudah jelas tidak ada, maka tidak ada seleksi penempatan. Tapi kalau memang sudah jelas ada, maka nanti akan ada penempatan di mana dimulai dari THK 2 dulu ya. THK 2, kemudian THK 2 sudah ditempatkan, kemudian kok masih ada sisa kuota ya, ketika nanti jawabannya masih ada sisa kuota, maka nanti akan dilanjutkan ke selanjutnya, yaitu penempatan guru non ASN. Tapi ketika nanti untuk THK 2 ternyata kuotanya sudah tidak ada, maka sudah selesai sudah ya. Nah, selesai, maka tinggal pengumuman saja. Tapi ketika nanti sisa kuotanya masih terjawab ya, masih ada, maka nanti dilanjutkan ke penempatan guru non ASN. Begitu juga seterusnya ya. Ketika nanti guru non ASN sudah ditempatkan, ternyata tidak ada kuota sudah, maka selesai di sini ya. Jadi penempatannya hanya sampai di penempatan guru non ASN. Tapi ketika nanti masih ada kuota ya, masih ada kuota, maka nanti dilanjutkan untuk penempatan prioritas 1 dari lulusan PPG. Gitu ya. Maka nanti apakah masih ada sisa kuota penetapan kebutuhan? Jika tidak, maka selesai dari sampai sini. Jadi nanti yang pendapatan guru swasta nanti tidak kebagian, artinya dia tidak dapat penempatan, intinya gitu. Tapi ketika nanti masih ada sisa kuota untuk penetapan kebutuhan, maka nanti dilanjutkan untuk penempatan guru swasta, gitu ya. Nah, nanti ketika sudah tidak ada kuota, maka selesai sudah di sini ya, sampai prioritas 1. Tapi nanti ketika masih ada kuota untuk diisi, maka nanti ini dialihkan untuk seleksi penyesuaian, penilaian penyesuaian, yaitu prioritas 2 dan prioritas 3. Di mana prioritas 2 itu adalah THK 2, prioritas 3-nya adalah guru non ASN ya.
Berarti P2 dan P3 itu adalah guru-guru yang pernah mengikuti seleksi di tahun 2001 tapi belum lulus passing grade. Ini begitu nih. Nah, ini saya akan bahas satu persatu teman-teman semua. Ini yang pertama adalah skema penempatan untuk prioritas 1 bagi guru THK 2. Ini adalah urutannya ini. Jadi THK 2 dulu nanti ditempatkan nih. Nah, kemudian dilanjutkan oleh guru non ASN, dilanjutkan untuk guru lulusan PPG dan seterusnya. Nah, ini prosesnya seperti ini teman-teman semua. Nanti untuk proses penempatan THK 2, ini THK 2 nanti diurutkan berdasarkan nilai tertinggi dulu. Kemudian nanti dilihat di THK 2 ini di tempat dia mengajar atau di sekolah induk itu ada kebutuhan atau tidak. Kalau jawabannya ada, maka guru tersebut nanti ditempatkan di sekolah induknya. Maka nanti tinggal ke sini, apakah masih terdapat THK 2 dan kuota. Jika nanti masih ada THK 2 yang belum mendapatkan tempat, tapi masih ada kuota, maka nanti dilanjutkan terus berulangi. Tapi kalau sudah tidak ada kuota, maka nanti selesai, ya, selesai sudah di sini, gitu. Nah, untuk yang kedua nanti teman-teman semua, yang kedua ketika nanti kasusnya adalah di sekolah induk itu tidak ada ya, itu tidak ya, di sekolah induknya ternyata tidak ada kuota atau tidak ada kebutuhan, maka nanti THK 2 ini dialihkan ke sekolah lain ya, yang membutuhkan guru tersebut atau sesuai dengan kompetensi guru tersebut. Tentunya nanti ketika dia memilih ya, ada ya, maka dia ditempatkan sekolah lain, tentunya dengan tidak menggeser guru honorer. Intinya begitu. Nanti apakah masih ada THK 2 yang belum terdistribusikan dan masih ada kuota? Kalau memang masih ada gurunya yang THK 2 dan belum dapat kuota dan kuotanya masih, maka nanti akan berulang kembali. Ya, tapi ketika nanti tidak, apakah masih terdapat kuota? Intinya begitu nih. Ketika nanti THK 2-nya sudah habis, ya, terdistribusi. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah apakah masih ada kuota? Nah, ketika nanti tidak ada sisa kuota, maka sudah selesai di sini. Tinggal menunggu pengumuman seleksi penempatan. Tapi ketika nanti masih ada kuota, maka nanti dilanjutkan untuk penempatan guru non ASN, yaitu prioritas 3. Oke. Nah, kemudian kasus yang ketiga teman-teman semua. Nanti untuk kasus ketiga, ketika guru THK 2 ini ternyata di sekolah induknya tidak ada, kemudian di sekolah lain juga sudah tidak ada kebutuhan, maka nanti yang ketiga adalah guru tersebut belum bisa ditempatkan. Oke? Nah, nanti di sini teman-teman semua masih diberi kesempatan yang kedua, ya, dengan mengambil nilai terbaik dari seleksi di tahun sebelumnya. Ya, kalau THK 2 ini tahun 2021 dulu ikutnya ya, yang pertama, yang kedua juga pernah diikuti semua ya, jadi nanti diambil seleksi yang terbaik ya. Ini kalau belum ditempatkan, maka nanti ada dua pilihan ya, dia akan masuk keranjang ataukah nanti dia akan turun prioritas, intinya begitu ya. Ini skema ini akan terus berulang sampai nanti THK 2 itu terselesaikan. Kalau masih belum ada yang ditempatkan ya tidak masalah, artinya dia masih masuk keranjang, dan kemudian kalau masih ada sisa kuota nanti dilanjutkan ke guru non ASN. Nah, ini untuk penempatan THK 2. Kemudian saya lanjutkan untuk skema penempatan prioritas 1 untuk non ASN. Ini tidak jauh berbeda dengan THK 2 teman-teman semua. Ya. Jadi tadi ketika THK 2 masih menyisakan formasi untuk ditempati guru non ASN, maka nanti skemanya sama persis dengan yang tadi. Maka nanti guru non ASN diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Nah, ini ketika di sekolah induknya memang membutuhkan, maka nanti guru tersebut akan ditempatkan di sekolah induknya. Kemudian, apakah masih ada guru non ASN yang belum ditempatkan? Jika masih dan ada kuotanya, maka nanti berulang kembali terus ya, dengan berdasarkan urutan nilai tertinggi. Tapi ketika nanti sudah tidak ada guru non ASN, artinya kita membicarakan hanya kuotanya saja. Kuotanya masih atau tidak? Kalau sudah tidak ada, berarti berhenti. Berarti penempatan hanya sampai di guru non ASN. Berarti lulusan PPG dan guru swasta tidak bisa ditempatkan. Tapi ketika nanti
kuotanya masih ada, maka nanti lanjut untuk penempatan lulusan PPG, ya. Nah, ini sama kasusnya. Yang kedua, berarti ketika nanti guru non ASN di tempat dia mengajar itu tidak ada kebutuhan, maka dia nanti dialihkan ke sekolah lain, ya, sekolah lain yang membutuhkan. Tentunya ketika dia jawab setuju, iya, maka dia ditempatkan sekolah lain yang membutuhkan dengan tanpa menggeser guru honorer yang ada di situ. Ini. Kemudian nanti ketika sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun di sekolah lain, maka nanti skemanya yang terakhir seperti ini, teman-teman. Ya, menggunakan nilai seleksi, masih diberi kesempatan satu kali lagi menggunakan nilai seleksi yang pertama. Gitu, nih. Ini belum dapat ditempatkan, artinya ketika dia pilih ya, nanti teman-teman semua tentunya akan masuk keranjang. Gitu, nih. Kemudian ada pilihan lain yang ditawarkan, tentunya nanti bisa turun prioritas menjadi prioritas 3. Kalau non ASN berarti jadi prioritas 3. Kalau yang THK 2 jadi prioritas 2. Dan seterusnya nanti sampai non ASN ini, guru non ASN ini mendapat semua, atau mungkin ada beberapa atau sebagian yang belum ditempatkan. Oke. Kemudian nanti ketika sudah sampai ke sini, ya, sudah terakomodir semua, baik sudah dapat di sekolah induk, di sekolah non induk, ataupun belum bisa ditempatkan, nanti tinggal masih ada kuota tersisa tidak. Kalau masih ada kuota tersisa, maka nanti dialihkan untuk penempatan lulusan PPG tentunya. Oke. Kemudian kalau ternyata kuotanya sudah tidak ada, ya selesai sudah, tinggal nunggu pengumuman saja. Nah, ini untuk non ASN. Kemudian skema yang ketiga, ketika nanti dari non ASN masih ada, penempatan non ASN masih ada sisa kuota, maka nanti dilanjutkan untuk lulusan PPG. Nah, lulusan PPG ini sudah agak simpel, sederhana, maka nanti lulusan PPG diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Jadi nanti semua lulusan dari PPG, ya, misalkan ada 10.000, dari 10.000 ini diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Jadi skemanya sama. Ada kebutuhan tidak di sekolah yang saat itu membutuhkan guru. Kalau ternyata ada, ya, kalau ternyata ada dan dia memilih ya ditempatkan di sekolah itu, maka ya sudah, dia akan menjadi guru di sekolah itu. Tentunya ya tidak menggeser guru honorer. Gitu, okay? Kemudian nanti masih adakah lulusan PPG yang belum ditempatkan? Jika masih dan ada kuota, maka berulang kembali. Tapi nanti ketika lulusan PPG sudah terakomodir semua dan ternyata masih ada kuota, nanti dilanjutkan untuk guru swasta. Tapi ternyata nanti ketika kuotanya sudah habis, tidak ada, maka sudah selesai, ya. Berarti nanti untuk guru swasta tidak bisa ditempatkan, intinya begitu. Dan lulusan PPG pun nanti untuk kasus berikutnya adalah ketika sudah tidak ada, masih ada guru lulusan PPG tapi sudah tidak ada kuota, maka nanti teman-teman semua yang lulusan PPG itu belum bisa ditempatkan, tapi masih diberikan satu kali kesempatan, nih, satu kali kesempatan. Dengan ambil nilai seleksi yang terbaik tentunya. Dan teman-teman yang lulusan PPG juga nanti ditawarkan untuk turun prioritas. Jadi kalau lulusan PPG nanti turun prioritasnya menjadi adalah pelamar umum, teman-teman semua. Gitu, nih. Nah, ini nanti ketika kasusnya masih ada kuota lah, barulah nanti dialihkan ke penempatan guru swasta yang terakhir. Ini. Nah, ini yang guru swasta, tidak jauh berbeda dengan yang PPG juga, lulusan PPG. Jadi nanti untuk penempatan guru swasta, prioritas 1 dari guru swasta nanti diurutkan juga berdasarkan nilai tertinggi. Kemudian nanti SSC-ASN tinggal pilih saja. Jadi teman-teman yang dari guru swasta itu tinggal pilih saja setuju atau tidak, ya. Kalau nanti setuju di sekolah yang membutuhkan, nanti teman-teman tentunya ditempatkan di sekolah yang membutuhkan guru. Tentunya tidak menggeser guru honorer yang ada di situ. Ya, ketika masih ada guru swasta yang belum terakomodir dan ada kuota, maka nanti kembali lagi akan ditempatkan sampai nanti guru swastanya sudah habis. Nah, tinggal di sini masih adakah kuota yang tersedia atau sudah habis. Kalau ternyata sudah tidak ada kuota, maka sudah selesai. Nah, tapi kalau misalkan masih menyisakan kuota, maka nanti akan dilanjutkan untuk seleksi prioritas 2 dan 3, yaitu THK 2 dan non-ASN yang belum passing grade tentunya. Gitu, nih.
Nah, untuk kasus yang berikutnya, nanti ketika masih ada guru honorer, tetapi sudah tidak ada kebutuhan di sekolah, maka nanti sama seperti tadi yang PPG, nanti seleksi nilai, boleh diambil nilai yang tertinggi. Kalau swasta biasanya ya cuma 1 kali saja, dia juga dikasih kesempatan 1 kali kesempatan ya, pernah tesnya cuma 1 kali saja. Nah, kemudian kalau nggak bisa ditempatkan, nanti juga ditawarkan juga apakah dia mau untuk turun prioritas sebagai pelamar umum. Kalau iya, maka nanti dia akan menjadi pelamar umum. Ya, tentunya nanti setelah prioritas 2 dan 3 selesai ketika kuotanya masih ada. Gitu ya. Sama nanti teman-teman semua, intinya nanti ketika masih ada kuota, maka nanti akan dilanjutkan untuk seleksi prioritas 2 dan 3, yaitu seleksi kesesuaian. Intinya begitu nih teman-teman semua. Tapi kalau sudah tidak ada, nanti tentunya sudah selesai. Ya, tinggal pengumuman dan seleksi penempatan saja. Oke, terima kasih. Ini adalah skema penempatan yang sesuai dan saya ambil dari juknis yang sudah beredar teman-teman semua. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi nantinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.